Soundcore, belakangan lagi happening brand audio yang satu ini. Harganya budget tapi kualitas oke banget. Headphone Soundcore Q20i rilis dan langsung sold out. Itu rekomendasi dari Mas Fernanda Gunsan. Standar terbaru headphone Bluetooth 500 ribuan yang akan merusak harga pasar headphone lainnya even di atas 1 juta sekalipun. Nah, kali ini gue pegang TWS barunya mereka, versi upgrade Liberty 4NC. Ini elegan banget dan kita akan bahas. Langsung aja masuk ke videonya. Tech Manis, teknologi masa kini. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, teknologi masa kini. Ini adalah Soundcore Liberty 4NC dan mereka itu ada versi yang sebelumnya nggak pakai noise cancelling, jadi Liberty 4 aja. Dan nggak cuma beda noise cancellingnya doang, tapi kita juga dapat desain yang beda. Case-nya simple, ada logo Soundcore, sistem covernya ini magnetic, bisa kita buka langsung atau kita bisa pencet smart button-nya ini. Jadi si smart button ini fungsinya bukan cuma untuk buka cover aja, tapi kita bisa pairing manual dan untuk reset pun ini bisa. Charging portnya ini pakai Type-C dan ini udah support wireless charging juga. Tapi sayang gue gak ada wireless chargernya sih untuk ngetesnya. Materialnya ini bagus, finishing luarnya itu pakai matte dan dalamnya itu glossy, jadi berasa solid. Ada sentuhan LED putih juga yang manis banget di dalamnya, elegan. Dengan kita buka cover kayak gini, ini udah bisa langsung pairing dan connect ke device kita. Tentu untuk tempat bassnya ini udah magnetic dan cukup kuat juga, jadi nggak usah worry jatuh ya. Dan untuk penampakan bassnya kayak gini, build quality-nya bagus banget, solid, pakai material plastik glossy yang mirip sama dalam case tadi. Cara bentuk jujur gue emang lebih suka buds yang ada batangnya gini banding yang kayak kacang ya bentuknya yang cuman bulat aja, karena untuk fitting di kuping gue tuh lebih nyaman. Ini gak gampang jatuh juga kalau yang ada batangnya. Sumpah gak gerak sama sekali gue. Untuk ear tipsnya kita dapat ada yang XS, S, M, dan L. Defaultnya ini M dan gue sih pas pakai yang M ya. Jadi gue nggak ganti si ear tipsnya lagi. Dan di fisik budsnya ini kita bisa lihat ada beberapa mikrofon. Mereka klaim itu ada 6. Yang gue bisa lihat langsung itu ada paling atas ini untuk ANC pastinya ya. Dan ada di bagian bawah untuk input mikrofon kalau misalnya kita lagi pakai si TWS-nya. Cek 1, 2, 3, ini adalah audio dari mikrofonnya TWS Soundcore Liberty 4NC. Gimana kualitasnya menurut kalian? Kalau gue pribadi dengerin ini ya tipikal TWS, dikompresi dan ada noise reduction-nya gitu untuk jelasin vokal kita. Ini ya akan kepake di luar ruangan pastinya untuk teleponan bisa lebih jelas karena fokusnya itu ke vokal dibanding environment sekitar kita. Di bassnya ini juga udah ada IP rating, IPX4. Jadi ini bisa tahan sama cipratan air tapi nggak bisa direndam ya. Jadi kalau dipakai hujan rintik-rintik di luar ruangan gitu ini bisa. Untuk spek detail dari bassnya punya driver ukuran 11 mm, ada fitur noise reduction yang bikin noise-nya bisa lebih terreduce up to 98,5%, bikin suara yang dihasilkan jadi lebih jernih. High-res audio, kodeknya LDAC, dapetin frekuensi tinggi ini bisa banget. Jadi untuk suaranya kita bisa lebih jernih, lebih clear ya. Dan gua coba iPhone, iPad, tuh, Android, nggak Android yang ini nggak support. Pakai apa gue ngetes LDAC-nya? Gue nggak punya device yang support LDAC guys, Android flagship. Sorry guys, gue nggak bisa tes LDAC-nya. Gue punya TWS baru, ini support LDAC, tapi HP gue iPhone. Gue boleh pinjem HP lu gak? Kan lu pakai ROG 6 nih, udah support LDAC. Nih, ambil. Yes, tadi gue udah sempetin dulu ke Louis Cricket Tech ID untuk cobain LDAC karena dia punya ROG Phone 6 yang support kodek LDAC ya, Android flagship. Biasanya itu udah support LDAC. Tapi ya LDAC tuh again memang harus disesuaikan juga sama kebutuhan kalian ya. LDAC itu yang pertama device-nya harus support. Dan untuk streaming platformnya juga harus support. Lagunya juga harus support untuk dapetin frekuensi yang tinggi. Jadi kalau ininya nggak support ya percuma. High-res LDAC itu kita nggak bisa dapetin yang maksimal gitu. Tapi tadi gue udah cobain di ROG Phone 6 dan memang beneran ada menu yang kita bisa ubah LDAC di aplikasi Soundcore-nya. Kalau di iOS nggak ada ya. Jadi memang harus device yang support. Terus gua tadi pakai streaming platform itu Tidal, itu dia support untuk tampilin audio yang high res dan gua tes memang iya
berasa banget sih ternyata perbedaan dari frekuensi rendah dengan frekuensi tinggi yang support LDAC. Ini Soundcore bisa kasih resolusi yang bagus banget ya. Jadi suaranya itu beneran jernih. Kalau gue bisa bilang nggak pakai LDAC itu suaranya jadi kayak agak kresek-kresek gitu, agak pecah ya, bisa dibilang robotik gitu lah ya. Tapi nggak sampai segitunya banget sih sejujurnya. Kalau kalian ada perbandingan itu baru berasa. Kalau gue dengerin biasa-biasa aja sebenarnya di kuping gue itu agak susah untuk bedain kalau gue belum pernah kena di frekuensi yang tinggi tadi yang si LDAC punya. Terus tadi gue selama perjalanan juga ada tes active noise cancellingnya dia. Yes, dia ada fitur active noise cancelling dan ada beberapa mode juga. Hasilnya menurut gue pribadi ini udah bagus, bisa hilangin berisik-berisik di jalan yang bener-bener sampai sunyi gitu. Cuma untuk knalpot ember pasti nggak bisa ya. Getaran itu masih berasa tentu untuk jenis knalpot kayak gitu. Gue nggak ngerti cara atasinnya gimana. Dan untuk active noise cancellingnya ini dia ada beberapa mode dan kita coba bahas detail di aplikasinya. Yes, jadi si Soundcore Liberty 4NC ini udah ada app-nya. Di menu pertama kita bisa pilih ambient sound ya. Ada noise cancellation, normal, dan transparency mode. Nah di menu noise cancellation di dalamnya kita bisa pilih mode juga. Bisa yang adaptif, jadi si TWS-nya otomatis nyesuaiin sama kondisi di sekitar. Bisa juga kita atur manual dari 1 sampai 5 levelnya. 1 paling nggak terlalu kedap dan 5 itu yang paling kedap. Atau di sini kita bisa pilih sesuai dengan transportasi yang lagi kita pakai, bisa kereta, bisa pesawat atau mobil, bus. Tapi di sini sih gua nggak bisa bedain yang signifikan gitu antara bus atau kereta atau mobil atau pesawat ya, karena gue juga nggak tahu ini parameter yang mereka pakai tuh apa. Kalau gue pribadi nyaman pakai di adaptive noise cancellingnya karena ya ini udah cukup oke. Gue percaya aja sama si Soundcore Liberty 4NC ini untuk otomatis sesuai dengan lingkungan sekitar gue. Untuk transparency mode di sini kita bisa pilih ada yang full transparency dan ada yang vocal mode. Keduanya sih ada beda sih gue ngerasanya, tapi nggak signifikan juga. Kalau yang vocal mode ini ya bisa lebih jelas aja ketika ada orang ngomong. Cuman asumsi gue tadinya gue kira ya yang vocal mode itu dia nge-cut semua suara kecuali vokal orang ketika ngomong gitu. Jadi basically kayak noise cancelling, tapi ketika ada orang ngomong itu tetap kedengeran untuk vokal si orang yang ngomong. Tapi ternyata enggak juga sih, tetap semua suara itu kedengeran. Untuk fitur app lainnya kita bisa atur EQ. Ada beberapa preset yang mereka kasih atau kita bisa custom EQ sendiri dan gue sih prefer untuk custom sendiri ya. Dan yang gue suka di sini ada 8 band pengaturan EQ, jadi bisa lebih fleksibel juga. Ini bisa sesuaiin dengan selera audio kita. Ada fitur untuk batasin volume output juga yang keluar dari si TWS-nya. Dan terakhir di menu utamanya ada untuk kontrol. Yes, jadi control buds-nya ini dia model yang touch dan ini kita bisa atur mau tap sekali itu apa, tap 2 kali apa, tap 3 kali apa, dan tahan itu apa. Jadi kita bisa atur komennya di aplikasi. Lanjut ke advanced settings, di sini kita bisa aktifin auto play and pause ketika kita lepas si buds-nya kayak gini ya dari kuping. Ada gaming mode juga untuk low latency, jadi untuk kalian yang main game mobile ini bisa kepake, tapi gue pribadi nggak pernah pakai karena gue nggak main game mobile juga. Dan gue ngerasa untuk latency-nya dia di mode normal ini tergolong aman banget. Gue bisa nonton film dengan nyaman dan untuk gue ngedit video di iPad juga ini aman. Lanjut, ini fitur yang kepake banget sama gue dan ini lumayan penting, yaitu dual connection. Jadi gue bisa langsung connectin si Soundcore Liberty 4NC ini ke iPad dan ke iPhone gue secara langsung. Jadi ketika gue lagi kerja pakai iPad scripting, gue bisa dengerin Spotify-nya di iPad. Dan ketika gue lagi rehat pengen scrolling Instagram, ya ini gue bisa langsung connect ke iPhone juga tanpa gue harus atur di Bluetooth-nya. Jadi tinggal play and pause aja. Jadi caranya gue pause yang ada di iPad, dan gue langsung nyalain aja yang ada di iPhone gue. Ada fit test juga, ini bisa deteksi bassnya udah fit atau belum sama kuping kita. Kalau belum fit ya berarti kita harus ganti ear tipsnya. Ada untuk atur power sleep juga, jadi ketika TWS-nya nggak connect ke device kita, ini bisa mati secara otomatis dalam beberapa waktu. Ada find device dan ini sistemnya bunyiin suara ke bassnya gitu ketika kita lagi cari. Dan suaranya sih ini lumayan kecil ya. Jadi ketika kita mau cari di mana si buds-nya,
misalnya ada di kasur gitu, ya ini bisa kedengeran kalau ruangannya itu bener-bener sunyi sih. Dan terakhir ada update firmware ya, jadi itu aja. Dan oh ya, by the way kita juga bisa monitoring baterai dari case dan buds-nya di aplikasi ini juga ya. Klaimnya ini bisa tahan 10 jam untuk buds-nya dan untuk case-nya ini bisa 50 jam. Jadi ya 5 kali ngecharge sampai buds-nya habis ini bisa. Dan ini lama banget, jujur gue pakai seminggu juga ini gue belum ngecharge ya. So saatnya kita ngomongin kualitas suara dari si Liberty 4NC ini. Ini gue ngomongin ketika gue lagi on LDAC tadi ya. Jadi suara ini jernih banget yang gue denger karena resolusinya itu tinggi banget. Tapi again tergantung sama streaming platform yang kalian pakai juga. Di EQ defaultnya dia itu Soundcore Signature. Menurut gue ini profil suara yang paling aman untuk casual. Karena menurut gue ini suaranya dia lebih tebel bassnya dan ini warm. Jadi emang di kuping tuh nyaman. Tapi nggak ngorbanin vokal banget dan nggak ngorbanin treble-nya juga. Dan tetap jelas untuk suara-suaranya. Ini by the way gue sambil dengerin juga ya. Jadi enak ya untuk kebanyakan orang, mungkin gue bisa amannya ada di Soundcore Signature ini. Yes, jadi menurut gue ini TWS yang suaranya jujur enak sih ya. Apalagi kalau misalnya emang kalian punya device yang mendukung dan streaming platform kalian mendukung juga untuk LDAC, jadi bisa maksimalin kualitas audio yang bisa dicapai sama si TWS ini. Secara suaranya juga asik, apalagi kita bisa custom EQ dan banyak presetnya juga, jadi ini enak banget ya. Baterainya badak, desainnya cakep, dan ada beberapa varian warna juga ya. Ada hitam, putih yang gue pakai, ada 5 pokoknya total varian warnanya. Ya, ini TWS yang mantep, gue suka. Makin mantep lagi karena harganya nggak nyampe 1 juta ya, cuma di 999.000. Ini harga pas launching 24 sampai 31 Agustus 2023. Jadi pastiin aja. Kalian bisa cek linknya di description box. Garansinya 18 bulan. Jadi nggak usah worry kalau misalnya baru beli terus rusak, karena ya cukup lama lah garansinya. Jadi segitu aja untuk video kali ini Soundcore Liberty 4NC. Thank you banget untuk kalian yang udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gua sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.